Bapak-bapak yang kami hormati, sebetulnya Pondok Sunan Derajat dapat rezeki yang luar biasa atas kedatangan Bapak Prabowo calon presiden Indonesia ke Pondok Sunan Derajat. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang tandingannya tidak ada. Sebab itu saya sebagai pengasuh Pondok Sunan Derajat, pondok paling tua di Indonesia, tidak bisa membalas budi apa-apa pada Bapak Prabowo. Saya hanya bisa ya balas budi apa ya, kecuali mendoakan Pak Prabowo. Saya janji pada sampean, saya akan belani sampean mati-matian untuk bisa jadi presiden. Karena Bapak yang datang ke sini pada sore hari ini itu sebagai imbalan saya, matur kasuwun saya pada Pak Prabowo. Tidak itu saja, saya itu ya satu-satunya kiai di Pondok Sunan Derajat, baru saya satu. Belum ada lagi seperti pondok yang lain kiainya banyak. Saya itu menangan nodong semua santri saya yang lebih 10.000 lebih, saya todong, saya paksa. Kiai berhak maksa santri-santrinya. Besok santri-santriku yang laki-laki perempuan, ya jangan lupa loh, besok yaitu milih Pak Prabowo. Dan tidak itu saja, santri-santriku, saya ngajak santriku loh, bukan kampanye. Bapak sampean, ibu sampean, saudara sampean, saman ajak semuanya. Dan termasuk alumni-alumni, itu janji saya pada Pak Prabowo, karena saya balas budi saya, Pak Prabowo datang pada hari ini ke Pondok Sunan Derajat. Bapak Prabowo, saya sebagai orang tua, saya cerita sedikit. Saya sebetulnya tidak ikut-ikutan mengenai pemilihan presiden, siapa-siapa silakan. Tapi sebagai orang tua hanya memberi nasihat. Pendapat saya sebagai orang tua, carilah calon presiden yang jenderal. Karena apa? Jenderal itu bukan, Masya Allah, bisa beli di pasar. Tidak mungkin kalau tidak orang mulia, jujur, baik bisa diangkat jadi jenderal. Tapi meskipun jenderal kalau tidak punya uang tidak usah jadikan calon presiden. Cari jenderal yang kaya raya, soalnya kita butuh banget presiden yang kaya raya. Nah, siapa kira-kira di Indonesia ini cari jenderal yang kaya raya? Entah ya, terserah sampean siapa. Pak Prabowo, dan saya pesan pada sampean, ya cari wakil itu, lo kalau bisa wakil yang masih muda. Yang saya itu sudah pikun, baru umur 70-an, rasaku ngalor dadaan ngetan, rasaku ngidul dadaan ngulon. Pak Prabowo cari wakil yang masih muda, dan kalau bisa yang kaya raya. Jangan cari wakil yang miskin, tidak punya uang. Soalnya saya ingin yang mewakili Pak Prabowo itu orang yang kaya raya. Siapa ya entahlah, saya tidak usah nodong orangnya. Nah itulah, maka dari itu pendapat saya sebagai orang tua, saya cocok sekali dengan Pak Prabowo. Bukan karena apanya, saya kira itu cocok Pak Prabowo untuk ngatur supaya Indonesia gemah ripah loh jinawi, gampang sandang pangani. Lah soal urusan-urusan akhirat saya siap bantu nanti, karena saya itu urusannya hanya urusan akhirat tok. Itulah insya Allah jadilah nanti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu janji saya pada Pak Prabowo yang saya ucapkan, yang disekseni malaikat-malaikat di sana itu. Maka dari itu saya disekseni malaikat-malaikat bahwa saya insya Allah 100% belani Pak Prabowo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itulah yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan Bapak Prabowo besok bisa jadi presiden yang bijaksana.
Itulah yang bisa saya ceritakan. Yang terakhir, mudah-mudahan yang kumpul di sini besok masuk surga bersama-sama. Ya, saya ulangi lagi, saya terima kasih yang banyak sekali pada Pak Prabowo. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.